Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ada dari Godfather juga, terus ada cerita tentang keruntuhan bagaimana Temo Cina disikat sama bangsa Mongolia gitu ya, bahwa pengkhianatan itu ternyata menjadi sumber terbanyak dari kejatuhan gitu ya. Pasang surut peradaban, pasang surut kepemimpinan itu ternyata lebih banyak bukan karena rival yang dari luar, tapi justru dari dalam. Luar biasa itu bagaimana, dan judulnya adalah Kaki Kaum Proletar. Baik, tidak berpanjang lagi, Mas Taufik silakan dibedah isinya apa Mas Taufik? Kaum proletar ini, kaki kaum proletar Mas Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di MCC Malang Creative Center. Sederhana sekali sebenarnya saya membuat buku ini sebenarnya masih sangat awal, sebenarnya sangat prematur untuk di launching karena memang masih butuh tambahan catatan kaki atau keterangan karena ini masih terlalu global sekali. Jadi istilahnya saya awali catatan saya itu. Jadi saya buat sangat simple, mungkin sifatnya masih rangkuman-rangkuman. Terima ya. Jadi seperti halnya di bab pertama saya membuat ukuran buat Tuhan sama saja. Tuhan tidak dibatasi oleh ukuran besar dan kecil. Jadi sama seperti halnya alam raya ini alam raya ini yang diciptakan sedemikian luas. Sampai luasnya itu jika diukur dengan ukuran paling cepat yaitu cahaya itu sekitar 9 miliar tahun cahaya. Jadi seluas itu struktur yang melengkapinya itu sama. Struktur yang melengkapinya struktur yang terdiri dari istilahnya itu antara kalau saya sebutnya itu apa yang ada di alam raya ini semuanya memiliki poros atau memiliki rel yang berjalan sesuai dengan poros dan relnya masing-masing, dan tidak satu detik pun itu ada yang loss, karena ketika loss semuanya jadi ada makrokosmos, mikrokosmos. Jadi ilmu alam yang dasar, ilmu budaya dasar itu kita semua itu dipecah gitu dari keduanya sama. Yaitu kalau mau lihat alam raya dalam bentuk sesungguhnya itu besarnya 9 miliar cahaya. Tapi kalau mau melihat besarnya alam raya dalam sebuah tubuh, yaitu manusia. Jadi dari sinilah kita bisa belajar bahwa di mata Tuhan itu tidak ada ukuran besar atau kecil, yang ada itu semuanya runtuh dan tidak ada yang berkurang ataupun berlebihan. Terus kemudian di bab 2 saya menceritakan tentang kaki sang proletar. Jadi kalau saya gambarkan kakinya proletar itu pakai sandal jepit, saking suwe ini pakai sandal jepit sampai garis kayak kaki saya ini. Jadi kaki-kaki yang selama ini
entah nggak punya sepatu atau nggak bisanya cuma beli sandal, entah kalau dipaksa pakai sepatu nggak ada ukurannya, karena biasanya kaki-kaki proletar itu jeber di depan, alias kaki bebek, dimana ya sepatu merek apapun kayaknya nggak ada yang didesain untuk yang sepatunya bebek, karena sepatu itu malah meruncing di ujung, dan itu rata-rata bukan kaki para kaum proletar, itu kaum yang mulai kecil sudah bersepatu. Dan itu sebuah gambaran dari para pelaku budaya, pemangku budaya, orang yang mendedikasikan hidupnya dari muda sampai bahkan kematiannya, mereka itu tidak pernah terbayar dengan penuh. Jadi saya menyebutnya si pemilik kaki proletar ini sampai mati pun itu negara itu kalau ditanya punya utang sama mereka. Jadi saya gambarkannya itu sebenarnya. Dan kemudian di bab ketiga saya membahas antara Pak Malik, John Denver, Ariel Noah dan Kalam. Jadi agak beda, tapi saya satukan mereka itu jadi gitu. Pak Malik pada suatu ketika, Pak Malik menulis seni budaya di Kota Malang, menulis suatu saat menulis bahwa kata-kata itu hati-hati kita tulis, karena suatu saat apa yang kita tulis itu akan meminta pertanggungjawaban kita, entah sekarang bahwa orang karena kata-katanya, karena kalimat yang mereka buat itu akhirnya mengenai diri mereka sendiri. Jadi seperti ada John Denver itu merilis lagu Living on the Jet Plane itu tahun 69. Tapi bersamaan dengan itu, suatu ketika lagu itu dirilis lagi di film Armageddon di tahun 96, 97, yang kemudian akhirnya dia keturutan Living on the Jet Plane, mati di pesawat yang dia naik sendiri. Akhirnya kata-katanya dia jadi kenyataan. Terus kemudian Ariel Noah dulu masih Ariel Peter Pan, ketika dia suatu saat membuat lagu Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, gitu kan. Tidak lama setelah itu dia terkena kasus asusila yang melibatkan beberapa artis cantik, yang sampai akhirnya benar-benar terbuka kedok dia topengnya. Terus kemudian banyak lagi sebenarnya, ada artis juga, artis dangdut, saya cuma nggak sempat tulis terlalu panjang ya, yang namanya Christina. Jadi lagunya dia itu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Ya memang karirnya dia ternyata setelah lagu Jatuh Bangun itu ya beneran jatuh dan nggak bangun, dan itu kenyataan gitu. Terus kemudian saya cari literasi, saya menemukannya di ilmu nahwu. Jadi di ilmu nahwu itu al-kalamu walafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, yang pertama kali kata-kata yang diajarkan bagaimana tentang kalam, bahwa kalimat itu yang menyusun sebuah catatan rapi yang dinamakan Lauh Mahfud atau grand server di akhirat sana, yang itu menulis cerita tentang apapun mulai dunia itu ada sampai dunia itu kiamat. Dan pada saat kiamat pun yang tidak mati salah satunya selain Tuhan adalah kalam, yang menceritakan tentang yang ada di dalam Lauh Mahfud itu, yang di dalam grand server itu tidak pernah musnah, karena dia menceritakan sampai akhirnya orang-orang itu mau masuk surga atau neraka. Jadi saya nyebutnya bahwa sekuat itu kalam. Makanya di ayat pertama di Al-Quran yang diajarkan ke Nabi oleh Jibril itu adalah Iqra, setelah bacalah atas nama Tuhan, kemudian diakhiri dengan kata kolam, dengan kata bahwa sekuat itu kolam kecil di Indonesia mereka tetap bisa mengakses. Jadi mestinya itu mungkin yang harus dibalik logikanya. Dan kita nggak usah terlalu ini ke internet, karena kita masih bisa menemukan buku, masih bisa menemukan guru-guru yang cerdas, yang masih bisa menemukan sekolah-sekolah yang
standar. Mungkin itu. Terus kemudian sindiran saya tadi gadget dan manusia itu sistemnya sama, itu yang mengapa mereka akrab, dan saya harapkan keakrabannya itu ada batasnya. Suatu saat kita normal lagi jadi manusia yang kembali akrab dengan manusia yang lain. Terus kemudian di bab 5 saya bahas laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Ya memang sampai hari ini ketika saya mempelajari bahwa perempuan sama laki-laki beda, tidak bisa disamakan. Meskipun mereka sebenarnya sama-sama homo sapiens, tapi beda sekali secara sistem, secara tidak hanya secara gender, tapi secara ini apa namanya, bahkan secara sense juga mereka sangat berbeda. Dan memang harus diperlakukan beda. Dan perempuan itu seperti yang saya ambil dari kutipan liriknya lagu Efek Rumah Kaca. Jadi perempuan itu punya rahim, bahwa dia yang mampu untuk merawat kehidupan dan menguatkan yang rapuh. Itu yang dimiliki perempuan. Dan laki-laki sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu juga. Malah ada hal yang juga nanti di belakang buku saya sebutkan bahwa laki-laki itu kan cenderung ke kanak-kanakan. Kalau katanya sejarahnya ya biar jangan biarkan dia jadi dewasa. Negara ini rusak karena laki-lakinya dipaksa untuk jadi dewasa. Karena orang dewasa itu tidak seperti anak-anak. Ya mungkin seperti itu. Terus kemudian ketika tangan dan kaki berkata, ya ini mengingatkan kita untuk suatu saat bahwa kita bisa berdusta dengan mulut kita, tapi nanti ada saat di mana mulut kita malah